Zat Budaya Jateng Gayeng kembali untuk Anda hari ini, hari Minggu 30 Januari 2022. Dan seperti yang tadi sudah saya singgung ya, kita akan ngobrol mengenai bagaimana sih solusi oleh pekerja sosial yang bersifat alternatif di acara Jateng Gayeng Labuh Budoyo ini. Dan kita sudah tersambung dengan narasumber kita. Beliau adalah konselor dan terapis psikososial di Lab Indoor Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Ada Ibu Maiti Subardini MSI PhD. Dan kita akan sapa dulu Bapak Sadiman Alkundarto. Selamat pagi Pak Sadiman. Selamat pagi Mbak Siwi Jatmiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Siwi, terima kasih. Salam hormat, salam sehat, dan salam sejahtera selalu. Amin. Sahabat budaya Jateng Gayeng Labuh Budoyo, hari ini Minggu tanggal 30 Januari 2022, episode ke-318, mengangkat tema solusi oleh pekerja sosial bersifat alternatif. Bersama narasumber Ibu Maiti Subardini MSI PhD, konselor terapis psikososial di Lab Indoor Politeknik Kesejahteraan Sosial atau Poltek Kesos Bandung. Sahabat budaya, sebelum menjabarkan tema, perkenankanlah saya mengantarkan dialog pada pagi hari ini. Perlu saya informasikan bahwa tema solusi alternatif oleh pekerja sosial ini diangkat di latar belakang bahwa setiap orang berhak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri dan menolong orang supaya ia dapat menolong dirinya sendiri. Pekerja sosial dalam memberikan pelayanan sosial dalam bentuk pertolongan tidak akan memberikan solusi tunggal. Sebab jika salah akan menurunkan wibawa pekerja sosial, dan jika kebetulan benar dikhawatirkan klien akan menjadi ketergantungan. Oleh karena itu, pekerja sosial sebagai seorang profesional harus kreatif dalam menganalisis masalah, sehingga dapat menemukan berbagai alternatif solusi, supaya bisa memberikan peluang kepada klien atau orang yang sedang konsultasi untuk bisa memilih sendiri dan menentukan pendapatnya sendiri, sehingga dia merasa puas karena solusi itu adalah ditemukan oleh dia sendiri. Supaya sahabat budaya segera mengetahui bagaimana operasionalnya, monggo Mbak Siwi Jatmiko dilanjut dialog dengan Ibu Maiti Subardini MSI PhD. Sahabat budaya, kita lanjutkan lagi obrolan kita. Dan setelah tadi ada pengantar dari Pak Sadiman, kini alhamdulillah kita sudah tersambung dengan Ibu Maiti Subardini MSI PhD. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak. Kabar saya panggil Mbak atau Ibu? Mbak aja deh biar kelihatan lebih mudah gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Mbak. Ya. Ibu, tema kita pagi ini solusi oleh pekerja sosial bersifat alternatif. Betul. Ini ya. Sebetulnya agak membingungkan juga ini kalimatnya. Ya. Solusi untuk pekerja sosial. Tapi yang pasti kalau ada Pak Sadiman itu nggak jauh-jauh dari yang namanya satu kegiatan sosial begitu ya. Betul. Mungkin ya. Ibu sudah tadi sudah disampaikan pengantarnya, dan saat ini Ibu Maiti adalah konselor dan juga terapis psikososial di Lab Indoor Politek Kesos Bandung. Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Dulu namanya SPKS Mbak ya. Begitu. Ini sudah berapa lama Ibu menduduki jabatan konselor? Wah, sudah cukup lama ya, belasan tahun mungkin Mbak ya. Jadi karena kan saya dan beberapa teman itu memang mata kuliah mengajarnya memang mata kuliah konseling dan terapi psikososial. Oleh karena itu kami awalnya membina mahasiswa kan untuk menjadi konselor dan terapis. Kemudian itu sudah 20 tahun lebih lah. Tapi kemudian kami membentuk lab kurang lebih 10
tahun dan memberikan pelayanan baik bagi kalangan kampus maupun luar kampus. Nah, mungkin berkembangnya setelah saya menjadi pengajar beberapa puluh tahun yang lalu, nah berkembang untuk lab indoornya itu mungkin kurang lebih 10 tahun gitu Mbak. Ya. Ini saya justru tertarik dengan labnya ini. Bedanya apa Ya. kalau kita hanya memberikan konseling saja dengan lab di sini? Oh iya, lab itu kan laboratorium kami kan profesi pekerjaan sosial bekerjanya baik dengan individu, keluarga maupun masyarakat. Jadi kami punya lab indoor dan lab outdoor gitu ya Mbak ya. Nah kalau lab indoor itu kan di dalam ruangan, kita ada ruangan laboratoriumnya khusus gitu, mana memberikan pelayanan. Kalau outdoor kita di masyarakat, kita punya warga binaan di beberapa masyarakat, beberapa tempat gitu. Nah kalau konseling sebetulnya bisa dilakukan di indoor maupun di outdoor sebetulnya, tapi yang khusus yang indoor ini kami didatangi klien gitu, datang ke kampus atau sekarang melalui masa pandemi ini melalui hotline service gitu mungkin Mbak, yang membedakan antara indoor sama outdoor mungkin. Nah konseling lebih banyak memang dilakukan di indoor. Baik, lebih enak memberikan layanan konseling bertemu langsung atau lewat telepon begitu? Wah, ini pertanyaan yang sangat menarik dan sudah jadi unek-unek saya juga, Mbak. Jadi kalau jujur kalau ditanya yang lebih enak langsung ya Mbak ya, langsung bertemu langsung, di situ juga bisa melihat kan kalau kami pekerja sosial selain apa yang diucapkan itu juga kami mengobservasi raut muka gitu kan. Kalau kesedihan betul nggak itu memang dia sedih, kalau dia sedang kecewa dia betul nggak gambaran verbal. Komunikasi verbalnya itu terlihat sekali gitu ya, mimik muka, gestur tubuh gitu ya. Nah lewat telepon kan kita hanya membaca dari intonasi saja gitu ya. Kalau misalnya video call bisa kelihatan lah ya, tapi sekarang kan orang juga tergantung dengan jaringan kayak gini. Betul. Kan lagi mendung mungkin. Kemudian mohon maaf barangkali juga klien punya keterbatasan kuota gitu ya. Jadi saya dan beberapa teman juga mengakui bahwa bertemu langsung itu jauh lebih efektif untuk memberikan pelayanan. Namun berbagai keterbatasan situasi pandemi ini kami harus memberikan pelayanan juga melalui jaringan gitu Mbak. Jadi hotline service juga kami kembangkan sekarang. Baik. Dan mungkin memang kalau seorang psikolog itu kan tidak hanya mendengarkan saja dari gerak tubuh, dari raut wajah, betul. Semua terbaca begitu ya Ibu ya. Beneran dukun deh. Berasa dukun. Yang dukun tuh Mbak Sadimas. Gitu ya. Baik, Bu, umumnya nih, apa sih yang dikonsulkan begitu ya, ditanyakan gitu, permasalahannya apa itu? Ya, sebetulnya sangat beragam Mbak, karena saya ingin cerita mungkin bukan hanya mahasiswa ya yang datang ke kami gitu ya, tapi juga masyarakat umum. Jadi dari mulai kalau mahasiswa kan dari mulai misalnya proses belajar ya, kemudian konflik dengan teman, konflik dengan pacar, kemudian masalah keluarga dan lain sebagainya. Tapi di khalayak umum termasuk mahasiswa itu ada juga beberapa yang gangguan mental yang dialami gitu ya. Kemudian ada kalau di masyarakat lebih beragam lagi Mbak, dari mulai tadi selain juga masalah-masalah keluarga, juga misalnya sampai gangguan belajar pada anak gitu ya, anak yang kemudian konsultasi anak yang punya anak yang berkebutuhan khusus, anak yang disabilitas, kemudian masalah-masalah gangguan kejiwaan yang dihadapi oleh anak, gangguan mental dan lain sebagainya. Saya pikir itu menjadi ranah pekerjaan sosial dan mereka alhamdulillah sudah tahu bahwa ada bagian yang harus yang harus dikemukakan gitu, disampaikan pada kami para pekerja sosial gitu Mbak. Jadi kalau ditanya mungkin beragam sangat beragam, iya sangat beragam. Dari mulai
sampai Z, dari mulai masalah individu, masalah pribadi, personal, sampai kemudian masalah dengan temannya, dengan keluarganya, dengan masyarakatnya, dengan lingkungannya, itu juga muncul. Aduh, Gitu Mbak. ke nggak kebayang ya Ibu, Ya, permasalahan satu orang saja sebegitu ya, rumitnya kadang, apalagi ini banyak sekali yang harus betul. ditolong. Ibu, sedikit tips nih. Sekarang Aha, sedikit lagi, sekarang masih di situasi pandemi lebih beragam lagi kan, menyikapi betul. situasi pandemi, kehilangan, grieving ya, kehilangan, kedukaan itu juga menjadi hal yang mereka konsultasikan gitu Mbak. Mhm. Ini tentu saja berkembang sesuai dengan Mm, kondisi lingkungan juga, begitu ya. betul ya. Bisa nggak Bu, boleh nggak berbagi tips sedikit gitu? Karena Mhm, kadang, kadang mhm, kita bukan seorang konselor juga, tetapi kadang mhm, ingin membantu gitu ya, membantu mhm, teman yang mhm. kita tahu dia itu sebetulnya dalam Ya, kondisi yang butuh ditolong. betul betul. Tapi Ya, kadang kan oke. sifat orang juga ada yang tertutup Mhm, begitu. mhm, mhm, Nah, ini nih, bagaimana caranya kita bisa uh, niat niat baik kita bisa mhm, tersampaikan begitu, dan mhm, teman kita itu tidak tersinggung begitu, dan dia mau mhm, cerita. Ini mhm. sebagai seorang konselor gadungan misalnya, Ya, bergaya ya, jadi konselor. ya, Bagaimana ya. Ibu? Bagus Mbak. Menurut saya ini adalah juga kesempatan bagi banyak orang ya. Di Mhm, sekeliling kita ini ada banyak masalah yang mungkin orang sulit menyampaikannya gitu ya. mhm, Atau kalaupun mau menyampaikan pada siapa gitu menyampaikannya gitu ya. Nah jadi saya terkait dengan pertanyaan Mbak, saya pikir semua orang mampu minimal inisiatif untuk mau mendengarkan keluhan orang itu nggak mudah Mbak, ya kan? mhm. Jadi Betul. misalnya tadi kalau ditanya bukan bukan berarti kan konselor gadungan ya, tapi kepedulian kita, Kepedulian, betul. kepedulian kita pada lingkungan itu harus dikembangkan. Ada orang yang misalnya awalnya ceria gitu ya, awalnya terbuka, tiba-tiba murung, itu kan kita harus bertanya-tanya kenapa jadi berubah gitu kan ya. Nah, jadi kepedulian bukan juga kepo dengan masalah orang gitu ya, tapi kepedulian orang. Nah, jadi kalau tips pertama menurut saya adalah kemampuan untuk mendengarkan. Lalu kembangkan rasa empati, rasa merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, itu yang mudah diucapkan tapi sebetulnya sulit Betul. dilakukan. Karena kan tadi kata Mbak betul, salah-salah nanti dianggap terlalu ikut campur urusan orang Mhm, gitu ya, mhm. atau ya terlalu kepo dan lain sebagainya. Nah, maka ada gejala-gejala orang ingin bercerita itu sambut gitu. Lalu bagaimana mendengarkan yang baik? Ya, mendengarkan yang baik itu menurut saya misalnya kita berikan waktu luang pada orang tersebut, kita concern dengan apa yang dia sampaikan. Kita kan kadang-kadang ada orang yang mendengarkan tapi sambil main HP sambil Nah, larak-lirik gitu kan, bikin gemes. larak-lirik ke sana kemari. Nah, kalau tertuju pada orangnya itu kadang-kadang ada yang dinamakan kita duduknya saja sudah betul-betul siap untuk mendengarkan, gitu kan? Mhm. Kemudian tatap matanya kalau kami punya yang dinamakan soler ya, duduknya squarely, duduknya tulus gitu, kemudian open posture, terbuka pada orang yang ingin menyampaikan, kemudian kontak mata jangan lupa gitu ya, tapi kita juga jangan membawa jadi ketegangan itu terbawa gitu, kita jadi ikut, kan ada juga yang duduk jadi ikut tegang mendengarkannya. Nah, kita tetap relax gitu, R-nya itu sebetulnya relax gitu. Jadi Mhm. yang saya minta dari untuk kepedulian itu yang pertama itu tadi, mencoba untuk mau mendengarkan keluhan orang gitu ya. Kadang maaf nih, saya jadi nyambung nih Mbak ya, Mhm. kadang orang itu juga ada beberapa orang yang tidak tidak terlalu perlu solusi, tapi hanya ingin didengarkan. Kadang-kadang Oh, itu juga. iya 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 eh, iya iya, jadi betul. nah, tangkap yang itu kan kalau solusi mungkin tadi harus pada ahlinya kadang-kadang Mhm. ya, atau mungkin kita juga sama-sama mencari solusi secara bersama-sama gitu, mungkin itu juga bisa ya.
tapi kadang-kadang ada banyak orang yang hanya ingin didengarkan, jadi kayak curhat gitu loh. Betul. Nah itu yang kalau di kami disebutnya katarsis, biar orang keluar unek-uneknya, biar orang merasa lega, menjadi plong setelah menyampaikan apa yang dia miliki, apa yang dia rasakan gitu Mbak. Nah itu adalah kunci pertama, mau mendengarkan dan mengembangkan empati. Itu mungkin Mbak. Ibu, sebetulnya nih saya agak apa ya, bukan terganggu, tetapi kata psikososial ini apa bedanya dengan psikologi? Oh ya, tidak. Kalau kami kan kalau psikososial, saya ingin bicara ranah kami saja ya Mbak ya. Psikososial itu adalah kondisi psikologis sosial, dan jadi dari semua aspek, dari mulai kondisi psikologis dia, kemudian lebih banyak lagi pada dari masalah-masalah yang dihadapi psikologis itu berakibat pada masalah sosial dia. Misalnya terganggukah keberfungsian sosialnya, misalnya peran dia sebagai istri, peran dia sebagai anak, peran dia di masyarakat, peran dia sebagai orang tua gitu ya, apakah terganggu dengan kondisi psikologisnya. Jadi kami lebih banyak pada akibat atau masalah-masalah yang dihadapi oleh dia berakibat pada lingkungan dia atau tidak gitu kan. Nah sehingga sasaran kami bukan hanya individunya tapi juga lingkungannya. Ya, misal boleh saya contohkan Mbak misalnya. Monggo, iya. Yang pernah misalnya saya lakukan, misalnya beberapa kasus, diantaranya salah satu misalnya anak yang mengalami disleksia, ya kan? Nah, disleksia sebetulnya itu kan masalahnya dia kesulitan membaca, tapi bukan berarti kesulitan tidak pandai membaca, bukan. Tapi ada gangguan syaraf yang mengakibatkan dia menjadi membacanya itu kadang-kadang bolak-balik gitu loh Mbak. Nah itu kan sebetulnya psikolog secara kedalamannya itu psikolog yang mampu mengatasinya. Nah kami pekerja sosial atau saya terapi psikososial waktu itu mengatasinya justru gangguan itu berakibat dia dengan relasi pertemanannya gitu. Jadi dia misalnya di sekolah, ya dia di sekolah diolok-olok, ya kan, dia jadi nggak mau sekolah. Dia nggak mau belajar. Setiap dia disuruh baca belum apa-apa kan sudah diketawain loh ya. Jadi anak itu mundur. Di keluarga juga seperti itu. Bahkan orang tua nggak ngerti kenapa anak saya seperti ini. Nah jadi sasaran kami menyisir bukan hanya termasuk anaknya juga memang, tapi lebih banyak bagaimana relasi dia pada temannya, relasi dia dengan keluarganya. Jadi kesiapan keluarga, apa yang harus disiapkan oleh keluarga, apa yang harus dilatih keluarga, lalu kami siapkan temannya, mula-mula 2 orang misalnya teman-temannya gitu ya, yang mau paham tentang anak itu. Kemudian di 2 orang itu dia akhirnya mau membaca. Jadi si teman itu nggak ngolok-ngolok tapi ngelatih terbalik misalnya gitu kan. Nah lambat laun akhirnya dia mau. Dan dari sisi kami, tujuan kami relasi dia nggak terganggu. Kesempatan belajar dia tetap ada. Dan alhamdulillah kemudian dia jadi sembuh. Jadi kami bekerja sama memang dengan psikolog untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan aspek psikologis dan sosial. Nah, kalau psikolog khusus untuk psikologisnya, kalau kami yang antara psikologis dan sosial, kaitan dengan itu. Gitu mungkin, Mbak. Oke, ini berarti dari sudut yang berbeda begitu ya. Betul. Dan memang Ya, itu yang dibutuhkan oleh si pasien begitu. Betul. Bahkan beberapa psikolog saya bekerja sama misalnya dengan ada di Bandung psikolog komunitas psikolog yang juga mahasiswa ya, maksudnya di kampus juga di Unpad itu dengan Bumi Rengganis namanya. Kami bekerja sama dengan mereka, kemudian yang hal-hal yang menurut mereka itu adalah kompetensi kami gitu ya, ranah kami, mereka rujuk ke kami terkait dengan aspek tadi psikososialnya gitu Mbak. Baik, jadi setidaknya dari psikososial pun nanti akhirnya juga bisa menjadi terapi untuk perbaikan pribadi betul. tadi.
Mhm. Kalau boleh saya analogkan, kalau saya sering ya ke mahasiswa juga mengingatkan, psikolog itu mengatasinya kedalaman masalah, gitu kan? Mmm. Kenapa dia jadi disleksia? Kenapa? Dari mungkin mereka punya alat yang akan menggali kedalaman masalah itu. Nah, sementara kami pekerja sosial dengan psikososial itu mengatasi keluasan masalah. Jadi akibat dari disleksia itu mengganggu dia tidak mau belajar, mengganggu dia berteman, mengganggu dia dalam pengasuhan di keluarganya. Nah, jadi sasaran kami bukan hanya anaknya, tapi lingkungan sosial dia, lingkungan teman, lingkungan keluarga, dan lain sebagainya. Gitu Mbak, kalau boleh saya analogkan antara Mhm. psikolog dengan kami pekerja sosial. Nah, ini nih kaitannya dengan psikososial. Bisa Mhm. jadi klien ini tidak jujur juga untuk mengungkapkan permasalahannya, Hmm, begitu ya. iya, iya. Sehingga nanti Mhm. ada akibat juga dari solusi alternatif yang mungkin tidak efektif diberikan. Ini bagaimana cara melakukan pendekatan sehingga klien ini akhirnya bisa jujur begitu? Oke, nah ini juga Mbak yang menjadi salah satu kendala beda terapi langsung dan terapi dalam jaringan ya atau konseling jarak jauh ya Mbak ya. Nah jadi kalau langsung kami kan sebelum melakukan terapi atau konseling konsultasi itu ada semacam pendekatan awal gitu kan. Nah di pendekatan awal kalau langsung itu kami juga sering menganalogkan hubungan relasi pekerja sosial dengan klien itu harus sama seperti relasi dokter dengan pasiennya. Kalau dianalogkan seperti itu. Mhm. Tidak ada kan informasi yang salah atau tidak jujur disampaikan pada dokter. Karena khawatir diagnosanya jadi salah kan. Nanti obatnya jadi keliru kasarnya gitu kan. Nah kalau misalnya diangkat demam berapa hari ditanya harus jujur apakah efeknya menjadi diare atau tidak pernah diare atau itu harus jujur karena nanti diagnosa atau obatnya kasarnya jadi malpraktek gitu loh Mbak ya. Nah jadi kami juga sering mengembangkan di pendekatan awal mendorong klien untuk mengatakan yang sebenarnya cara pertama Mbak yang sebenarnya itu di awal disampaikan bahwa apa yang akan disampaikan itu sebaiknya apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, apa yang pernah dialami ya. Meskipun mungkin kata-kata jujur itu ya diselimuti dengan apa yang sebenarnya sudah dialami, dirasakan dan dilakukan gitu ya. Nah, itu cara yang pertama. Jadi analog dengan proses pertolongan relasi pasien dengan dokter. Pekerja sosial dengan klien juga harus mendapatkan relasi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak, dalam terapi atau konseling ini kan kadang-kadang tidak sekali datang lalu selesai. Apalagi kalau masalahnya cukup pelik ya, masalahnya cukup sangat kritis gitu ya, kronis misalnya. Masalahnya sangat pelik sehingga ini mengharuskan mereka datang berkali-kali. Nah, kami para pekerja sosial datang yang pertama itu ditutup dengan ini loh yang kita hasilkan hari ini. Jadi kayak resume hari ini yang kita dapat. Nanti kita janjian ketemu lagi untuk akan apa yang akan dilakukan. Nah, di minggu kedua atau di pertemuan berikutnya, pada saat janji berikutnya kami juga sampaikan, bacakan resume hasil yang pertama. Nah, disitulah juga seringkali ada yang dinamakan kita akan sampaikan juga ini loh yang kita dapat di yang hasil pertama, resume yang pertama, apakah ada yang ingin ditambahkan, diperbaiki, dikoreksi. Di situ juga kesempatan klien untuk menyampaikan. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga kalau di konselor ada yang dinamakan teknik konfrontasi. Kemudian kita juga kadang untuk masalah-masalah pelik, kita juga sering kalau ini kesempatannya cukup banyak dan tidak sedang masa pandemi, kita juga melakukan in-depth terhadap significant others. Jadi ada hal-hal yang harus diobservasi bukan hanya dari sudut pandang klien, tapi mungkin dari keluarganya, dari teman terdekatnya, yang untuk menyimpulkan bahwa masalah yang dihadapi atau hal-hal yang disampaikan klien itu apa adanya, benar atau jujur. Itu Mbak. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan untuk kemudian kita dapat menyimpulkan apa yang disampaikan itu
benar adanya, gitu Mbak. Mhm. Teknik-teknik itu. Ini memang Dan sekali lagi, Nggih. kalau ketemu langsung itu bahasa tubuh nggak bisa dibohongi. Jadi itu Betul. juga itu juga menjadi ajang observasi kami yang salah cara Mhm. menyampaikan. Nah ini yang lagi-lagi jika konseling dilakukan atau terapi dilakukan dengan melalui jarak jauh, itu yang salah satu kendala kami juga. Nah, Mhm. ini kira-kira nih sebagai seorang terapis juga nih, kendala apa Mhm. sih yang kadang ditemui, Bu? Mhm. Oke, kalau di konseling atau terapi langsung datang klien ke kami, itu kan selalu komitmen ya. Jadi kesepakatan yang dibangun gitu ya. Jadi kalau misalnya kendala relatif kalau datang langsung nih Mbak ya, kalau mereka datang langsung tuh relatif kecil ya kendala atau bahkan tidak ada karena kami membangun komitmen gitu ya. Mereka datang misalnya diharuskan datang misalnya 3 kali, lalu berapa hari kemudian datang lagi sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan bahas. Jadi kalau konseling langsung atau terapi langsung itu cenderung tidak ada kendala kalau yang kami alami ya. Nah, tapi yang jarak jauh ini, kendala ini maka ada banyak terapi yang harus dilakukan ini yang memerlukan observasi kita langsung kan sebetulnya gitu ya. Nah, jadi akhirnya kami memilih kalau ke yang jarak jauh yang lewat hotline itu, kami memilih teknik-teknik yang mudah dilakukan tanpa observasi kami gitu tanpa jadi mereka tinggal melaporkan apa yang dilakukan apa yang dan sebagainya gitu. Nah jadi itu mungkin pilihan teknik Mbak. Jadi akhirnya solusi untuk kalau tadi kendalanya itu lebih banyak dihadapi pada saat masa pandemi ini karena tidak ada masa observasi atau komitmen sulit dipegang dengan berbagai keterbatasan ya tadi saya sudah sebut ada keterbatasan jaringan, keterbatasan kuota dan lain sebagainya maka cenderung pilihan teknik yang akan kami lakukan di masa pandemi ini yang lebih simpel gitu, yang lebih mudah mereka lakukan tanpa keterlibatan kami gitu mungkin Mbak akhirnya ke sana larinya. Mhm. Yang pasti apa ya, tidak kurang cara begitu ya bagi Iya, terapis ini untuk harus memberikan banyak terapi. strategi, betul. Iya, Mhm, iya. baik. Ibu yang terakhir ini, harapan ke depan Mhm, nih bahwa terapi mhm, psikososial ini bisa semakin dimengerti oleh masyarakat mhm, sebagai mhm. satu model terapi yang bisa jadi ini pilihan yang terbaik untuk masyarakat. Oke, yang pertama ini kayak seperti ini Mbak, terima kasih sekali. Ini juga kan termasuk cara mensosialisasikan, ya kan Mbak Mhm. ya, mensosialisasikan. Yang kedua, kami juga sering di kampus misalnya, kemudian baik melalui media kampus maupun media, artinya gini loh, ini kan jadi door to door atau pembelajaran bagi masyarakat gitu. Bahwa misalnya nih ya, saya contohkan lagi dengan teknik yang simpel tadi Mbak. Misalnya ada yang namanya teknik yang dinamakan self care gitu kan, Mhm. untuk perawatan diri. Jadi seringkali misalnya gini, mereka konsultasi jarak jauh gitu ya, yang saya lakukan misalnya. Terus ada masalah bla 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 bla. Nah, kan kalau dia datang, kami bisa melakukan terapi, misalnya ada terapi yang namanya emotional freedom technique yang kami ketuk-ketuk kepalanya, atau ada terapi perilaku yang harus rigid gitu ya, aturannya, mekanismenya cukup rigid. Nah, lalu kami dengan jarak jauh kan nggak mungkin gitu Mhm. dilakukan. Akhirnya kami berikan yang simpel, misalnya self care. Di situ misalnya self care kami sampaikan bahwa self care ini tujuannya adalah untuk mengatasi masalah-masalah mental, sosial, psikologis. Lalu dengan cara merawat diri, dengan cara memperhatikan diri, dengan cara gitu kan, berikan hal-hal yang positif, penilaian yang positif pada diri. Misalnya tadi kan sekarang ibu-ibu jadi senang nih berkebun, ke bunga gitu. Itu Betul. bagian dari share sambil misalnya bicara hal-hal yang positif. Boleh ya Allah pagi ini cerah sekali bunga-bungaku. Nah itu hal kecil tapi sangat bermanfaat bagi mereka.
ada bagian dia, kalau anak sekarang bilangnya me time gitu kan ya. Nah, me time. Nah, itu jangan anggap sepele. Itu adalah awal pagi yang baik, menghirup udara segar, kemudian lakukan relaksasi ringan, lalu lihat sekeliling apa yang menyenangkan bagi diri sendiri. Nah, rupanya saya pernah lakukan itu ke beberapa, sampai jarak jauh mereka kayak semacam Zoom meeting gitu, Mbak. Ibu-ibu yang punya anak disabilitas, kemudian dengan berkebutuhan khusus berkumpul kurang lebih 5-6 orang, terus saya ajarkan self-care. Nah, rupanya itu kemudian ditiru oleh komunitas lain. Saya pikir itu bentuk sosialisasi ringan yang bisa dilakukan tanpa harus pergi kemana gitu kan, atau berkonsultasi dengan siapa dan saling getok tular di antara mereka. Saya pikir itu menjadi ajang sosialisasi juga. Kemudian saya pikir dengan bertambahnya media komunikasi sekarang, maka jangan menjadi satu keterbatasan gitu ya untuk menyampaikan bahwa segala sesuatu itu perlu masalah itu perlu disampaikan pada orang. Ada banyak profesi yang bisa ikut mengatasi, menangani. Saya pikir itu juga. Saya pikir kalau pertanyaan Mbak diruntut lagi lebih jauh, ini juga sejalan dengan berkembangnya profesi kami para pekerja sosial. Gitu mungkin keberadaan mereka di daerah-daerah seperti Pak Sadiman yang selalu mensosialisasikan kami gitu. Itu salah satu hal yang kami lakukan juga. Itu mungkin Mbak untuk baik Ibu. Yang pasti me time saya besok, Ibu. Saat yang lain nanti kembali bekerja, saya me time libur. Baik. Yang susah kan me time, katanya ke salon dan lain sebagainya, masa pandemi nggak harus kan juga, betul. Makanya coba lihat di sekeliling Anda gitu kan, atau juga kalimat-kalimat positif yang kemudian sering diulang-ulang itu juga bisa mensuges diri kan, intinya itu mensuges diri untuk kemudian kami berbuat baik, kami pasti bisa melewati ini, kami pasti, nah gitu kan. Itu juga. Iya, dan yang pasti itu juga baiknya dipersiapkan waktu khusus begitu ya. Betul. Baik, untuk afirmasi. Ibu, terima kasih sekali sudah berbagi pagi hari ini dan sangat luar biasa. Semoga sedikit yang terakhir tadi disampaikan ini bisa dicatat juga untuk semua sahabat budaya, sehingga afirmasi positif ini bisa menambah imunitas kita di masa pandemi ini. Begitu ya Ibu. Ibu, selamat menikmati me time-nya di hari Minggu ini. Selamat berkumpul kembali bersama keluarga. Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, Bu. Insya Allah, ya. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama, Mbak. Saat budaya, itu tadi yang sudah disampaikan oleh konselor dan terapis psikososial Ibu Maiti Subardini, MSI PhD. Dan ternyata ada bedanya ya untuk psikolog dengan psikolog sosial begitu. Dan melengkapi apa yang sudah tadi disampaikan oleh narasumber kita, kembali kita tersambung dengan Bapak Sadiman Alkundarto. Pak Sadiman. Ya, jadi begini Mbak Dewi ya, setelah kita mendengarkan tadi termasuk ini sahabat budaya ya, setelah kita mendengarkan penjelasan narasumber tentang solusi oleh pekerja sosial bersifat alternatif, dapat diambil intisarinya Mbak Siwi sebagai berikut gitu ya. Pekerja sosial itu sebagai seorang profesional Mbak Siwi, dimanapun setting kerjanya, tetap komitmennya memegang prinsip bahwa setiap orang punya hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Dan pekerja sosial tidak akan melakukan intervensi yang melebihi batas. Di samping itu, untuk menumbuhkan rasa percaya diri kepada klien, maka pekerja sosial memberikan kebebasan kepada klien untuk menetapkan pilihannya sendiri, supaya tidak ketergantungan kepada pekerja sosial. Berbagai perilaku klien yang konsultasi Mbak Siwi apabila langsung ya tadi bisa diamati itu. Kalau melalui handphone kan tidak bisa diamati secara fisik gitu ya.
ini bisa dilihat juga berbagai kendala yang telah dihadapi secara langsung itu bisa dikemukakan pada saat itu secara langsung. Maka pekerja sosial ini tetap berusaha agar kliennya bisa menghadapi kenyataan ya. Tanpa adanya keluh kesah yang bisa membuat masalahnya malah justru semakin berat gitu. Dalam situasi klien mulai menurun daya konsentrasinya Mbak Siwi, itu bisa dilihat ya, kalau melalui handphone juga bisa itu, atau melalui langsung malah sangat bisa ya. Maka pekerja sosial itu segera merubah pendekatan gitu ya. Ada beberapa pendekatan dalam memulai kegiatan pelayanan yang sewaktu-waktu dapat dipakai pada situasi tertentu Mbak Siwi. Yaitu adalah pendekatan pertama itu adalah pendekatan humanite gitu ya. Pendekatan kemanusiaan. Yaitu memandang manusia yang datang pada pekerja sosial itu apa adanya ya, tanpa ada prasangka sedikit pun gitu ya, supaya klien merasa nyaman berada di sebelah pekerja sosial ya. Juga bisa dipakai pendekatan prosperity Mbak Siri, pendekatan kesejahteraan ya, bahwa pada kekasnya manusia itu ingin hidup sejahtera, lebih baik dari kondisi sebelumnya, dan terhindar dari berbagai permasalahan. Ini siapapun orangnya Mbak Siwi. Dan juga Mbak Siwi, pendekatan yang tidak kalah penting juga pendekatan security, yaitu pendekatan keamanan. Jadi klien itu harus merasa aman berada dekat dengan pekerja sosial gitu. Kalau dia sudah merasa tidak aman, itu apapun yang dipikirkan tidak akan dikeluarkan Mbak Siwi. Karena mereka ragu gitu ya. Nah, ini harus merasa aman, sehingga perlu seakan-akan upaya perlindungan kepada klien. Nah, tadi juga dikemukakan untuk klien itu supaya bisa mandiri memecahkan masalahnya sendiri. Ini perlu juga ditempuh pendekatan partisipatif gitu ya, atau gotong royong gitu ya. Dengan melibatkan secara aktif klien itu ikut memecahkan masalahnya sendiri. Jadi di situ alternatif-alternatif yang diberikan pekerja sosial itu disampaikan kepada klien untuk memilih gitu ya. Memilih dengan penjelasan-penjelasan, mungkin dengan berbagai akibat yang kemungkinan bisa ditimbulkan dari pilihannya itu, supaya dia pilih sendiri di situ. Nah, nanti setelah dia bisa memilih dan kemantapan, itu pekerja sosial coba melepaskan dia supaya bisa menggunakan pilihannya itu sendiri seperti apa, tapi tetap dimonitor gitu ya. Nah, pada saat sekarang ini Mbak Sri, peran pekerja sosial dalam upaya membuat lingkungan kondusif ini sangat diperlukan ya, karena tampaknya ada gejala beberapa orang mudah tersinggung ya, mudah marah, dan sangat sensitif yang menyangkut terhadap harga diri gitu ya. Untuk itu pekerja sosial hendaknya dapat ikut aktif mencegah agar perselisihan antar suku atau etnis tidak semakin luas gitu ya. Kita harus mau belajar negara-negara lain yang hanya beberapa suku bangsa saja berselisih tidak henti-hentinya Mbak Siri. Yang berakibat tidak bisa membangun ya, tidak dapat membuat bangsanya semakin sejahtera. Karena apa? Karena disibukkan hal-hal yang tidak produktif gitu ya. Nah, mereka hampir setiap hari ribut saja hanya masalah hal-hal yang tidak produktif. Ini perlu pekerja sosial ikut ya di dalamnya, dalam rangka ikut mencegah atau ikut mengurangi dampak yang lebih sulit daripada kondisi itu. Baik. Supaya tujuan dibentuknya pemerintahan negara Republik Indonesia ini Mbak Siwi dapat tercapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik dan semua warga negara dapat cerdas menghadapi masa depan sebagai bangsa yang maju dan berkualitas di tahun 2045. Ini mestinya Mbak Siwi itu ya kita orang-orang yang sudah merasa dewasa jasmani dan rohani ini bisa menimbang-nimbang betapa pentingnya hal-hal ini apa tidak, berapa besar kira-kira apabila ini dikembangkan akan membuat
kerusakan yang lebih parah. Itu yang harus diperhatikan Mbak Sri pada situasi kita ini sedang ingin membangun dan situasi kondisi yang seperti ini yang kadang-kadang masih belum menentu adanya pandemi 19. Insya Allah sampai jumpa di episode 319 Mbak Sri dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sadiman Al-Kundarto, praktisi sosial yang selalu tidak luput dari berbagai macam konflik yang ada di masyarakat. Beliau sangat tanggap dan selalu mengangkat begitu ya, sehingga kejelasan maupun solusi-solusi yang terbaik ini yang bisa didapatkan oleh masyarakat dan juga penerima manfaat. Saat budaya itu tadi yang sudah disampaikan dua narasumber kita mengenai solusi oleh pekerja sosial bersifat alternatif, dan untuk saat budaya terutama para pekerja sosial semoga saja lebih berempati lagi dan semoga apa yang sudah diupayakan ini mendapatkan hasil maksimal. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat menikmati hari Minggu Anda dan salam hangat untuk keluarga tercinta.